33 juta. 33 juta. Nah, setelah itu ya, yang dimana keuntungan yang diperoleh ya, keuntungan yang diinginkan itu adalah sebesar berapa? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kita akan masuk kepada pembahasan kasus untuk pertemuan ini yang berhubungan dengan penjualan angsuran. Baik ya, saya lanjut kepada metode yang kedua ya. Di metode yang kedua ya, yang dimana tadi saya katakan metode kedua adalah kita mengakui laba kotor itu secara proporsional. Artinya apa? Kita mengakui setiap kali adanya pembayaran atau diakui pada saat kita menerima pembayaran atau ada penerimaan kas ya. Kalau yang pertama adalah di tahun pertama kita langsung menutup ya. Di tahun pertama kita langsung mengakui adanya penerimaan laba dan kita langsung nutup di tahun pertama. Maka di metode yang kedua ini ya, itu ditutup setiap tahun ya, setiap tahun. Karena apa? Karena penerimaan labanya itu diterima pada setiap pembayaran angsuran. Nah, bagaimana perlakuannya? Maka kita akan lihat dan pelajari bersama. Jawaban yang pertama. Nah, untuk yang pertama adalah terkait dengan pengakuan laba kotor secara proporsional ini. Kalau di jurnal tadi yang berhubungan dengan pengakuan laba kotor saat transaksi, maka yang timbul itu adalah laba penjualan. Nah, di metode yang berhubungan dengan penerimaan secara proporsional ini, maka yang timbul di awal transaksi itu adalah laba kotor belum direalisasi. Oke, ya. LKBD itu adalah laba kotor belum direalisasi. Nah, sehingga jurnalnya seperti yang teman-teman lihat ya, mendebet kas sebesar 1.600.000.000 dan piutang angsuran sebesar 6.400.000.000 dan kreditnya adalah rumah sebesar 6 miliar dan laba kotor belum direalisasi sebesar 2 miliar. Oke, ya. Nah, setelah itu teman-teman seperti biasa ya, sama juga dengan metode yang pertama, kita harus melakukan penyesuaian pada apa? Pada tahun pertama. Ya, yaitu di tahun 2015 kita harus melakukan apa? Melakukan penyesuaian atas pendapatan bunga. Ya. Dan jurnalnya juga sama ya dengan metode yang pertama. Nilainya juga pun sama ya. Karena apa? Karena bunga selama 4 bulan. Nah, yang beda di sini teman-teman ya, pada saat melakukan jurnal penyesuaian ini, maka kita melakukan apa? Kita harus melakukan penyesuaian ya, kita harus melakukan penyesuaian atas apa? Atas laba kotor ya, laba kotor yang belum direalisasi. Nah, laba kotor yang belum direalisasi ini pada saat atau pada akhir tahun pertama, maka kita harus sesuaikan menjadi laba kotor direalisasi. Maka di sini yang perlu kita sesuaikan di pertama kali adalah di tahun pertama itu adalah yaitu laba yang diperoleh dari uang muka.
Ya, di uang muka itu ya karena tadi labanya itu diterima secara proporsional, maka ya kita menganggap uang muka itu sudah ada laba, ya sudah menyerap laba. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di situ, ya saya tulis 25%. Dari mana 25% gitu kan ya? Dari mana 25%? Nah, 25% itu diperoleh dari, ya kalau kita melihat ya, kalau dipresentasikan, berapa sih ya, berapa persenkah laba yang diinginkan dari penjualan? Nah, yang dimana di situ adalah, ya penjualannya itu adalah sebesar berapa? Sebesar 8 miliar. Ya, sebesar 8 miliar. Laba yang diperoleh itu berapa? Ya, laba yang diperoleh 2 miliar. Nah, kalau misalnya kita mau membagi, ya berapa persentasenya? Maka 2 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali dengan 100%. Sehingga diperoleh di situ adalah sebesar 25%, ya. Maka kita kalikan apa? 2 miliar ya. 25% dikali dengan uang muka ya, yaitu uang mukanya itu udah 1 miliar 600 juta. Maka ya di tahun pertama kita menyesuaikan dari laba kotor yang belum direalisasi ya menjadi laba kotor direalisasi itu sebesar 400 juta. Ya, 400 juta. Nah, seperti biasa pada tahun pertama ini kita juga harus melakukan apa? Melakukan penutupan. Ya, kita harus melakukan penutupan. Nah, yang ditutup adalah ya laba kotor yang direalisasi sebesar ya 400 juta dan pendapatan bunganya adalah 256 juta. Di kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, yang membedakan apa di sini teman-teman? Yang membedakan itu adalah pada akun ya, nama akun yang berhubungan dengan laba. Ya, kalau metode yang pertama adalah akunnya itu laba penjualan. Di metode kedua ini adalah akunnya adalah menjadi laba kotor direalisasi. Karena di awal kita membentuk yang namanya laba kotor belum direalisasi. Sehingga dari laba kotor yang belum direalisasi, ya kita membentuk atau menjadikannya ya menjadi laba kotor direalisasi. Nah, yang berikutnya adalah seperti biasa juga harus melakukan jurnal pembalik. Ya, kita jurnal pembalik. Ya, jurnal pembalik di sini adalah untuk membentuk kembali ya piutang bunga yang sudah ditutup. Nah, itu jurnal yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Di tahun pertama ya. Habis itu ya bagaimana ya kita melakukan penjurnalan pada saat kita menerima angsuran pertama gitu kan ya. Pada saat menerima angsuran pertama. Pada saat menerima angsuran pertama jurnalnya tetap sama ya. Jurnal tetap sama. Nilainya juga tetap sama. Ya, nanti yang beda adalah tetap pada saat pengakuan laba kotor. Itu adalah jurnal pada pada penerimaan angsuran pertama 1 Maret, ya. Habis itu ya, jurnal penerimaan angsuran kedua, ya. Jurnal penerimaan angsuran kedua juga sama, ya. Cuman yang beda nilainya juga sama. Yang membedakan adalah pada penyesuaian di akhir tahun, ya. Pada penyesuaian akhir tahun yang dimana ya kita harus menyesuaikan yang berhubungan dengan laba kotor belum direalisasi menjadi laba kotor direalisasi ya sehingga terbentuk jurnalnya seperti ini ya. Semakin tahun semakin berubah ya, semakin tahun laba kotor yang kita akui itu adalah semakin berubah atau semakin menurun ya. Kenapa semakin menurun ya? Karena penerimaan di tahun 2016 itu adalah sebesar berapa? Coba bisa dihitung teman-teman. Berapa penerimaan yang diperoleh pada tahun 2016 dari angsuran pertama dan angsuran kedua. Yaitu di angsuran di tanggal 1 Maret dan 1 September.
Berapa? 2.009.600.000. 2 miliar 9.600.000. 2.900.600.000. Baik. Ada lagi yang lain? 1.280.000.000. 1.280.000.000, Mbak Fatima. Baik ya. Penerimaan kas ya, penerimaan kas yang terjadi pada tahun 2016 itu adalah 2 dikali dengan angsuran pokok itu adalah 640 juta. Maka ya, berapa? 1.680.000.000 juta. Teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah ya, yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung bunga itu ya, ketika kita menghitung laba ya, jangan terpengaruh dengan bunga ya, jangan terpengaruh dengan bunga yang ditetapkan. Tapi kita fokusnya adalah fokus kepada angsuran pokok. Ya, kita fokus kepada angsuran pokok. Ya. Karena di tahun 2016 angsuran pokok yang diterima itu adalah ya, adalah sebesar ya 2 kali 640 juta. Sehingga laba kotor yang direalisasi pada tahun 2016 itu adalah sebesar ya 25% dikali dengan 1.280.000.000 juta. Sehingga diperoleh adalah laba kotornya adalah sebesar 320 juta. Oke ya. Begitu juga pada saat kita melakukan penutupan buku ya. Pada saat melakukan penutupan buku maka kita harus menutup yang berhubungan dengan laba kotor direalisasi ditutup ke akun ikhtisar rugi laba, dan juga pendapatan bunga juga ditutup pada akun ya ikhtisar rugi laba atau laba rugi. Ya. Jurnal semua sama ya. Begitu juga kita pada saat 1 Januari 2017 ya. Sorry ya. 1 Januari 2017 bukan 2016 ya. Pada tanggal 1 Januari 2017 kita harus menimbulkan kembali piutang ya, pendapatan bunga yang sudah ditutup. Oke, ya. Nah, pada metode yang kedua ini ya, saya akan berhenti juga sampai di tahun yang tahun 2016 ya, pada tahun 2016. Karena apa ya? Karena di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ya, jurnal yang sama ya. Sekali lagi saya ulangi, jurnal yang sama, namun yang berbeda adalah pada perhitungan. Yang berbeda adalah pada perhitungan yang berhubungan dengan nilai kotor direalisasi. Tuh. Dan pendapatan bunga. Sehingga di tahun 2017 juga ya laba kotor yang direalisasi juga berapa? Berapa laba kotor yang direalisasi 2017? Ayo. 320 juta ya. Jadi 2017 ya, 2017 laba kotor direalisasi adalah sebesar 320 juta. Ya, begitu juga sampai dengan angsuran ke-10 di tahun yang kelima. Nah, itu ya teman-teman untuk yang berkaitan dengan penjualan angsuran. Nah, yang terakhir saya akan memberikan yang berhubungan dengan bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah tukar tambah, gitu kan ya. Kalau tadi pure ya, sekarang bagaimana kalau misalnya tukar tambah ya. Bagaimana kalau misalnya yang berhubungan dengan tukar tambah ya. Nah, kita lihat di situ ya, dia katakan gini ya, seorang konsumen memiliki sebuah mobil bekas yang akan ditukarkan dengan sebuah mobil baru. Ya. Uang muka akan dilakukan dengan menukar mobil bekas dan ditambah dengan uang tunai. Oke.
Ya. Saya ulangi kembali, di mana di sini adalah seorang konsumen dia memiliki mobil bekas yang menginginkan mobil baru. Nah, mobil bekasnya ini akan dijadikan sebagai uang muka dan ditambah dengan uang tunai. Nah, data yang terhimpun adalah ternyata harga mobil baru tersebut adalah sebesar 120 juta. Sementara harga mobil bekas itu yang disetujui hanya sebesar 30 juta. Ya. Hanya sebesar 30 juta. Nah, perkiraan biaya perbaikannya itu adalah 2 juta. Habis itu harga setelah perbaikan menjadi 33 juta. Nah, laba kotor rata-rata usaha mobil tersebut adalah diperkirakan sebesar 20%. Nah, sementara uang muka yang diinginkan itu adalah 30%. Nah, sebelum saya lanjut, maka ya, karena tadi dia katakan apa? Mobil bekas itu dijadikan uang muka. Ya, dijadikan uang muka. Dan ya akan ditambah dengan uang tunai. Nah, kalau kita melihat harga mobil baru itu adalah 120. Sementara uang muka yang diinginkan adalah sebesar 30%. Nah, artinya apa? Artinya ya, uang mukanya itu adalah sebesar berapa? Uang mukanya sebesar 36 juta. 36 juta. Ya, uang mukanya adalah sebesar 36 juta. Nah, sehingga ya, kalau tadi harga mobil bekasnya itu adalah disetujui sebesar ya 30 juta, maka ya konsumen tersebut harus menambah uang tunai sebesar berapa? 6 juta. Sebesar 6 juta. Nah, dari data ini ya, kita akan membuat bagaimana kita melakukan pengakuan pada saat terjadi transaksi gitu kan ya. Pada saat kita melakukan transaksi ya, perlakuan akuntansinya adalah ya, coba kita akan lihat dulu di sini ya. Dia katakan apa? Buatlah jurnal pada waktu penjualan. Ya. Pada waktu penjualan tadi kita mengakui adanya penambahan kas sebesar 6 juta ya. Udah ya. Adanya penambahan kas sebesar 6 juta. Yang kedua adalah ya, saya langsung nunjukin aja ya. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan mendebet ya mobil bekas sebesar 24.400.000 ya. 24.400.000 ya. Setelah itu kita mendebet yang berhubungan dengan adanya ya, kita mencadangkan terkait dengan selisih harga sebesar 5.600.000 ya, mencadangkan selisih sebesar 6.400.000 ya. 5.400.000 sorry ya. Maka ya piutang angsurannya adalah sebesar 84 juta. Nah. Ya, baik ya. Dari jawaban tadi atau dari jurnal tadi, maka di situ akan teman-teman bisa melihat bahwa mobilnya itu menjadi berapa? Ya, mobilnya akan menjadi sebesar 24 juta berapa? 24 juta 400 2 juta 24.400.000 ya. Dari mana 24.400.000 tersebut ya? 22.400.000 itu ya, itu diperoleh dari ya, kalau kita melihat ya, nilai mobil bekas itu sebesar berapa? Sebesar 30 juta ya. Atau kalau kita melihat ya, untuk memperoleh sebesar nilai 24 juta ya, 24.400.000 itu, maka kita lihat dulu ya. Tadi nilai jual setelah perbaikan berapa? 33 juta. 33 juta. Nah, setelah itu ya, yang dimana keuntungan yang diperoleh ya, keuntungan yang diinginkan itu adalah sebesar berapa? 20%. Maka ya, setelah itu perkiraan perbaikannya berapa? Masih ingat?
2 juta. Perkiraan perbaikannya 2 juta. Maka dari harga jual setelah perbaikan itu dikurangi dengan ya laba kotor rata-rata 20% dan dikurangi dengan biaya perbaikan. Maka diperoleh harga pokok dari mobil tersebut. Ya. Sehingga ya di jurnal tadi disebutkan di jurnal mobilnya itu adalah menjadi 24.400.400. Itu adalah harga pokok ya yang diakui oleh pemilik mobil baru. Maka ya dari ya harga yang disepakati sebesar 30 juta, maka di situ ada selisih. Ya, maka ada selisih gitu kan ya. Harga pokoknya itu adalah 30 juta ya. Sedangkan ya harga yang disepakati adalah 30 juta, sedangkan ya setelah menghitung perkiraan laba kotor dan perkiraan perbaikan dari harga jual, maka diketahui bahwa harga pokok dari mobil tersebut yang dicatat oleh pemilik mobil baru itu adalah sebesar ya 24.400.000 ya. Dari selisih harga yang disepakati dengan ya nilai atau harga pokok yang dicatat oleh mobil bekas ini mobil baru ini, maka itu diakui sebagai ya cadangan selisih harga. Ya, diakui sebagai apa? Cadangan selisih harga. Ya. Karena cadangan selisih harga ini belum tentu mobil tersebut nanti laku terjual sebesar 33 juta. Ya, karena itu masih estimasi atau masih perhitungan di awal, ya, masih melakukan perhitungan di awal terjadinya transaksi. Maka dia diperkirakan mobil yang harga disepakati 30 juta laku terjual itu sebesar 33 juta. Ya, namun dari situ ya biaya yang diperkirakan itu untuk perbaikannya itu adalah sebesar 2 juta. Ya. Sehingga jurnal tadi yang terbentuk adalah mendebet kas sebesar 6 juta, mendebet mobil bekas sebesar 24.400.000 ya, dan juga mendebet cadangan selisih harga 5.600.000 dan juga piutang angsurannya adalah 84 juta. Ya. 84 juta. Dan kreditnya adalah penjualan angsuran sebesar 120 juta. Nah, itulah di soal kita yang terakhir yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan jika yang terjadinya tukar. Jadi kita sudah memperhitungkan kita sudah sama-sama menghitung yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan akuntansi, bagaimana jurnal, bagaimana perhitungannya. Ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Harapan saya nanti kita ketemu di minggu depan itu dalam keadaan sehat dan materi hari ini juga bisa diterima dengan baik. Dan nanti pertemuan hari ini saya pikir kita sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana? Menarik kan materi hari ini? Menarik kan? Jika menarik, silahkan berikan komen yang terbaik di kolom komentar, teman-teman. Ya, silahkan berikan komentar yang terbaik. Ya. Dan jangan lupa, jika tadi materinya menarik, jangan lupa untuk subscribe, ya, dan juga like. Karena subscribe dari teman-teman itu akan memberikan dukungan terbesar kepada channel Bocambeot agar channel Bocambeot terus berkembang.